Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Baik anak-anak kalian. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya sebelum materi pembelajaran kita mulai, silakan pimpin pembacaan doanya. Silakan. Ista'iddu Ista'inna qiyaman salaman wa ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Iqra'ud doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wajammilni fil afiyah wassalama. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas bacaan doanya. Baik, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Apa nih tandanya absak? Hadir ya. Nama Rizky Mubarok, Sakit Aisyah Fairulisa, Haji Setiawan, Alia Maharani, Andi Adrian, Angelika Ruta, Alia Salsabila Salata, Astia. Baik, sebelum materi pada hari ini kita lanjutkan ya. Apakah kalian masih mengingat materi minggu yang lalu tentang sumber hukum Islam yang mutlak? Alhamdulillah. Coba saya tanya satu orang atau siapa saja yang mampu menjawab. Ya, ada berapa sumber hukum Islam itu? Dua. Apa-apa? Dan mutlak. Apa arti mutlak? Apa arti mutlak? Yang tidak disepakati. Tidak disepakati. Ada berapa sumber hukum Islam yang mutlak? 4. Sebutkan apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Alhamdulillah masih pada ingat semua ya. Alhamdulillah. Baik. Materi pembelajaran pada hari ini, pada pagi ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Tolong diperhatikan, Bapak akan mencatatkan video pembelajaran tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya.
Kemudian ada istisham secara teknik, cuma dimaksud ada definisi sebagai sujud amnifisari sujud tinggi dan awali itu dari ada suatu menetapkan asasnya dan kedua berdasarkan pertama contohnya bila tadi pagi seseorang melaksanakan sholat subuh, maka yang berhukum tersebut bisa menggunakan keadaannya. Maka yang berhukum selama keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang-panjang ya, cukup segitu saja. Panjang, karena juga presentasi kalian juga akan diambil nanti lebih banyak ya. Silakan kalian buat kelompoknya masing-masing. Silakan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, apakah materi yang tadi di video pembelajaran sudah cukup atau masih butuh yang lain? Kalau butuh yang lain akan saya tampilkan di PowerPoint ini ya, biar lebih jelas tentang sumber hukum Islam yang mutlak. Silakan kalian perhatikan. Sumber hukum Islam yang mutlak atau yang tidak disepakati. Sumber hukum Islam yang mutlak atau yang tidak disepakati ada 8. Pertama ihtisan, kedua ihtisan, ketiga masalah mutlak, keempat urf atau adab, yang kelima syarul maqablana, yang keenam syarul zariyat, yang ketujuh mazhab Syafi'i, dan yang terakhir dilalatul iqtirar. Berikutnya, ihtisan menurut bahasa berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan ihtisan menurut istilah adalah meninggalkan kias jari, kias yang nyata untuk berpindah kepada hukum juz'i atau hukum istisnai atau hukum pengecualian disebabkan terdapat adanya dalil yang membenarkan ya perpindahan menurut logika, ya itu ihtisan menurut istilah. Kemudian macam-macam ihtisan. Ihtisan ini terbagi dua, ada yang ihtisan mengutamakan kias kopi daripada kias jari, kias yang nyata. Dan yang kedua meninggalkan hukum kulli untuk beralih kepada hukum istisnai, ya itu ihtisan. Selanjutnya pada dasarnya ihtisan tidak berdiri sendiri sebagai sumber hukum Islam, termasuk di dalam lingkup kias atau merupakan pengecualian hukum juz'i dari hukum kulli. Hal ini disebabkan karena mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya jual beli akad salam, jual beli kreditan. Nah ini menurut ihtisan boleh dia, karena menganggap baik terhadap sesuatu. Padahal kalau kita analisa tentang jual beli itu harus lengkap rukunnya dalam jual beli. Rukun jual beli itu apa? Ada barang,
ada uang, ada apa lagi? Ada penjual, ada pembeli, dan ada akad. Tapi kalau dijual di akad salam, barangnya kan belum ada, dia. Makanya yang disebut kias jari, dia pindah kepada kias kopi atau hukum istisnai, pengecualian dia, dari hukum kuli kepada hukum juz'i atau hukum istisnai. Yang seharusnya jual beli itu rukunnya terpenuhi, baru terjadi sah dalam jual beli. Tapi dalam akad salam tidak, ada yang kurang, yaitu barangnya belum ada, gitu ya. Karena dipesan dulu, namanya juga akad salam, itu namanya kita menggunakan istihsan, gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i tidak menggunakan istihsan karena menetapkan hukum syarat menurut kemauan nafsu. Ini menurut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i tidak menggunakan istihsan. Itulah yang disebut sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati, karena Imam Syafi'i sendiri tidak menggunakan, sementara imam yang lain menggunakan istihsan sebagai sumber hukum Islam. Kemudian istishab yang kedua ya, sumber hukum Islam yang mukhtalaf kedua, istishab. Istishab menurut bahasa adalah pengakuan terhadap hubungan pernikahan. Sedangkan menurut istilah, istishab adalah menetapkan suatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya sampai adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan tersebut. Nih, contohnya seperti apa sih contohnya istishab itu? Ya, misalnya si A menikahi ya si B, kemudian si A ini pergi entah kemana, ya tidak ada kabar berita, kemudian si Siti ingin menikah kepada B, ya pernikahan si Siti dengan si B, padahal Siti belum jelas ya suaminya ada di mana. Tiba-tiba setelah Siti melangsungkan pernikahan dengan si B, si A suami pertama Siti pulang. Lalu siapa yang menjadi pemilik istrinya itu, si Siti tersebut? Maka dikembalikan kepada hukum yang pertama. Siti masih menjadi istrinya si A, ya si B batal sudah, lepas, ya itu yang disebut istishab. Baik, silakan kalian buat kelompok masing-masing, ya. Setelah itu kalian presentasikan tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf tersebut. Silakan. Beda ya, presentasikan akuntan, apalagi satu pengumuman ya, beda, jangan yang tadi sebelumnya. Dan baik, sudah, silakan ya ketua kelompoknya atau perwakilannya untuk menyampaikan presentasinya. Silakan kelompok 1. Silakan.
Silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan kesimpulan materi atau mempresentasikan. Silakan. Ayo kelompok 1 silakan. Ayo cepat mas, masuk. Langsung kita diambil. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ini menyampaikan materi yang berkaitan dengan sumber tulisan, yaitu sumber tulisan yang salah. Sumber tulisan yang salah itu artinya sumber tulisan yang tidak disepakati. Sumber tulisan yang salah itu ada 8. Yang pertama istiskan, yang kedua istishab, yang ketiga masalah, yang keempat murad, yang kelima syarat umum qoblana, yang keenam satu zorai, yang ketujuh mazhab Hanafi, dan yang kedelapan dilarang istiron. Yang pertama itu istihsan. Istihsan secara bahasa yaitu menganggap baik terhadap sesuatu, sedangkan secara istilah yaitu meninggalkan kias jari untuk beralih kepada hukum yang jum'i. Istihsan itu ada 2. Yang pertama istihsan yang mengutamakan kias kaufi daripada kias jari. Yang kedua yaitu meninggalkan hukum kuli untuk beralih kepada hukum istihsan. Yang kedua ada istishab. Istishab yaitu secara bahasa pengakuan terhadap hukuman pernikahan. Sedangkan secara istilah yaitu menerapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan tersebut. Istishab ada 2. Yang pertama itu istishab kepada hukum akal. Istishab kepada hukum akal dalam hukum ibadah atau barosuliyah. Yang kedua, ketetapan tidak wajib menjalankan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam adalah berdasarkan istishab kepada hukum akal yang baratus akhiriyah. Ya, presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan kelompok 2. Ayo Kak, kaki nggak usah, biarin teleponnya nggak apa-apa. Ayo. Kaget banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan tadi, yaitu mengenai sumber hukum Islam yang mutlak. Jadi sumber hukum Islam itu ada 2. Yang pertama mutlak yang disepakati, dan yang kedua itu sumber hukum Islam yang mutlak yang tidak disepakati. Oke. Masuk ke sumber hukum Islam yang mutlak, yang pertama itu ada istihsan. Istihsan ini menurut bahasa yaitu menganggap baik terhadap sesuatu, dan menurut istilahnya yaitu meninggalkan kias jali atau kias yang nyata untuk berpindah kepada hukum juz'i atau hukum istisnai, yaitu pengecualian. Kemudian contoh-contoh istihsan yaitu mengutamakan kias kofi daripada kias jali. Kemudian yang kedua meninggalkan hukum kuli untuk beralih kepada hukum istihsan. Nah, yang kedua sumber hukum Islam yang mutlak yaitu istishab. Istishab
ishab menurut bahasa yaitu pengakuan terhadap hubungan pernikahan. Dan menurut istilah usul fiqh adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah ya cukup baik dalam mempresentasikan materi sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu berupa istisan dan istishab. Silakan kalian ya kumpulkan tugasnya, tugas kelompok kalian di meja saya depan. Silakan. Nggak usah dikoreksi. Nggak usah. Jangan aja bro. Ya, sudah kalian kumpulkan baik. Mengenai materi tentang sumber hukum Islam yang mustalah atau sumber hukum Islam yang tidak disepakati, kalian harus lebih jauh meneliti atau menganalisa. Nah, istisan sebagai sumber hukum Islam yang mutlak, pertama, kedua istishab, yang ketiga masalah mursalah, yang keempat apa? Huruf, dan seterusnya sampai hilal hijrol. Kalian harus bisa membedakan ya. Mudah-mudahan materi yang saya berikan, yang kita pelajari pada pagi ini ya, dapat kalian ya cerna dengan baik gitu ya, sehingga nantinya kalian bisa menerapkan di dalam lingkungan masyarakat gitu ya. Semoga seperti itu ya, dengan catatan kalian harus mampu membedakan antara sumber hukum Islam yang mutlak lainnya. Ya, berikut contohnya, bukan hanya definisinya, tapi juga berikut contohnya yang selanjutnya kalian praktekkan atau kalian analisa ketika kalian bermasyarakat, gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya silakan yang berkaitan dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, yang mudah-mudahan kalian sudah memahaminya. Untuk materi selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu masalah mursalah dan uruf. Masalah mursalah itu ialah masalah yang terlepas, yang tidak ada dalilnya, baik di Al-Quran maupun hadis. Sementara al-urf atau adat kebiasaan itu sesuatu yang dilakukan ya terus menerus gitu ya oleh masyarakat dan diyakini, itu kan urf ya. Urf ya, nanti kita akan kaji di minggu depan tentang masalah mursalah dan urf. Ya, sekian ya pembelajaran pada pagi ini, mudah-mudahan ya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Silakan ya untuk memimpin pembacaan doa setelah belajar. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa. Ghafaratul Qadir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pembacaan yang penutupan doa kafarat majlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.